Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Wong Desa Mbah Dowi. Bledek UTRS Nusantara. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Ya wis. Amma ba'du, wis arep membahas masalah apa iki? Nanti mau sing bagian obat nanti sirene. Itu siapa jenenge? Gini. Aku takon sirup generik. Generik obat batuk lah ya. Generik kan ada sirup itu botolnya kecil. Nah ini kita berbicara tentang kesehatan. Nah, ini mumpung kumpul dengan rekan-rekan mahasiswa, kita diskusi guyonan bagaimana semoga negara ini semoga didengar oleh masyarakat dan orang pemerintahan, semoga jadi sarana masukan yang baik agar kedepannya bagaimana masyarakat itu tidak terjajah, tidak terbebani oleh oknum-oknum yang punya kepentingan. Kan gitu bro. Nah, kamu kan orang kesehatan, ya. Orang kesehatan. Orang kesehatan. Saya tanya kamu orang kesehatan. Kamu sehat? Anda sehat? Anda sehat, orang kesehatan ya takut. Secara fisik sehat. Sehat. Secara otak ya kadang-kadang ya. Sering kayak selete. Oke, gini saya tanya. Obat generik sirup satu botol kecil itu ya, itu harga berapa bro? Variasi lah, biasa generik. Ya, buat standar. Standar ya 7.000. 7.000. 7.000 standar. Paling mahal 10.000 ya. Obat generik sirup itu harganya 10.000, paling rendah 7.000. Ya enggak bro? Kisah. Itu orang sehat ya. Kalau nggak sehat ya bisa naik sampai 25.000 sampai 50.000. Ya enggak? Itu jelas secara bisnis nggak sehat ya. Ya, itu melanggar undang-undang ya bro. Ini pakar undang-undang. Melanggar. Karena ditentukan dalam dunia bisnis itu keuntungan paling-paling 30% kotor. Nggak boleh sampai 50% baik dalam bidang agama. Ini kalau seandainya 10.000 kok dijual 50.000. Waduh, itu mencederai hukum negara dan sumpah jabatan gitu ya. Nah, ini tak takono. Terus umpamane generik. Paracetamol. Satu samplek. 3.000. Lah lek gawe nambani bayi sing watuk ya. Digerus diadahi ngono setitik-setitik ngono lho. Nang mantri ku lek orang entuk subsidi regane iso 50.000 lebih ya. Bisa, soalnya kan dia jenenge campuran, bukan cuma satu obat. Nah, ya, itu kode etik. Ya, secara aturan kelompok. Karena menggunakan sistem kode etik ya. Kalau etika kan enggak bro. Nah, secara etika ya nggak harus kode etik kan udah pekerjaan. Iya. Paling harga oke lah 20, dijual 50. Itu membebani masyarakat enggak bro? Yang membebani. Nah itu melanggar etika apa enggak? Kalau secara etika iya, kalau kode etik nanti dulu saya aja yang menonton itu. Menurut Anda itu melanggar etika apa enggak? Melanggar. Kalau melanggar etika otomatis melanggar hukum ya, kamu bidang hukum. Nah, terus apa fungsi dibuat satu sistem kode etik dalam apa itu? Bukan ID saja, itu sebuah birokrasi. Apa lek ngaran itu setiap apa? Apalah? Profesi? Bukan profesi. Umpamane lembaga-lembaga atau apalah. Bahasanya kelompok-kelompok itu setelah atau bahasa lembaga itu apa jenenge lek nang pemerintahan Birokrasi. Cocok ngomong birokrasi keseluruhan, jadi tidak instansi. Setiap instansi itu kemudian ada kode etik Masing-masing. Kenapa? Padahal rata-rata melanggar etika. Lo kenapa membuat sistem kode etik untuk menutup sistem rahasia? Menyamakan jelasnya kalau etik kayak loh, kalau kode etik menyamakan, oke, baik. Kalau kode etik menyamakan, ini antara dokter elit yang titelnya beda ya
sudah titelnya beda dengan yang rendahan, dengan menteri dan bidan, itu harganya bisa beda-beda. Ya. Karena sebuah apa? Titel. Sebetulnya yang fungsi itu titelnya atau obatnya. Ini membahas kode etik dan etika. Nang bidang hukum ini, bidang hukum dulu ya. Masa membahas. Nah, menurut pandangan Anda itu hukum itu tujuannya apa? Apa sih menurut paham Anda tentang hukum? Saya kan tanya ya sama Mas. Nah, gini kalau hukum, saya kasih tahu ya, pandangan hukum baik dari umum maupun agama. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, itu definisi agama. Memisahkan sesuatu yang benar dan yang salah. Makanya apa sih kode etik, apa sih etika? Nah, bisa melihat pelanggarannya atau tidaknya secara sepikis, masalahnya apa manusia hingga melanggar. Kebutuhan. Nah, itu bahasa umum kebutuhan ya. Kalau bahasa pengetahuan itu sesuatu yang masuk secara psikis, sesuatu yang masuk pada manusia. Kamu orang psikolog loh, sesuatu yang masuk pada manusia atau kebutuhan atau pola pikir yang hingga menimbulkan merubah Anda hingga menghalalkan menjadi kode etik kebutuhan dan melanggar etika, itu karena psikisnya error. Ya kan? Ya. Masalahnya apa? Al-i'rab kalau bahasa definisi di situ karena apa? Kebutuhan. Nah, kalau bahasa kitabnya kan jelas al-i'rabu wa tagyiru awakil kamili tilafil awamili dalilati ala lafdhan al-taqdir. Lebih enak dengan bahasa kitab. Masuknya sesuatu, anggap aja jangan kebutuhan lah, itu terlalu sempit. Kalau kebutuhan manusia itu kecil. Kalau kebutuhan yang kemudian untuk butuh-butuh, nah ini kacau ya. Nah, masalahnya ada ke dengan an, akhiran ke dan an itu fungsinya apa? Ahli tata bahasa. Ke dan an. Kebutuhan. Kemanusiaan, manusia sebagai objek, kemudian penambahan ke dan an berarti kan sebagai apa? Unsur sifat daripada objek tersebut. Misalkan manusia menjadi kemanusiaan. Lah, padahal bukan masalah kebutuhan yang dibahas, padahal sifat manusia karena tertariknya. Nah, ini kan masuknya sesuatu pada sesuatu yang hingga menimbulkan perubahan. Nah, untuk menandai ini untuk mencegah kriminal antara membedakan kode etik dan etika yang tidak saling berbenturan, yang tidak saling merusak. Itu tujuannya etika itu kan untuk menyamaratakan, mengimbangkan, tapi tidak karena titel atau apapun kemudian mengetikkan sesuatu gitu. Ini rata-rata kan gitu. Masalahnya apa di dunia itu yang bisa yang bisa orang membuat kaya itu satu, kesehatan. Mati disuntik bayar tuh. Disuntik itu dilalah mati bayar. Ini gara-gara dilindungi kode etik. Operasi gagal masih dibayar bro. Dan jabatan tidak turun, kode etik ditutupi dengan kode itu. Wah, berarti besok itu banyak dokter atau orang kesehatan masuk neraka ya? Banyak. Karena kode etik. Iya, undang-undang itu. Orang hukum itu gimana itu pendapat orang hukum? Campur tangan bisnis. Tapi nek sebenarnya kode etik itu tujuannya untuk apa, Pak? Sebetulnya untuk apa? Menekan satu aturan, untuk melindungi satu aturan yang memang apa? Istilahnya bahasanya kalau bahasa kita mengikat satu aturan agar ia memang sejajar, tapi tidak menimbulkan tekanan. Kan kode etiknya gini, rata-rata kalau kode etiknya, kalau ID itu sebetulnya menetapkan harga generik dan apa dari perusahaan ini itu sudah sama ya. Ini kan bukan sama. Lah, rata-rata yang melanggar kode, yang menggunakan kode etik pribadi itu loh, antara dokter, bidan, mantri, itu harganya jauh dari ID. Nah, kalau
nanti ide itu proyek sendiri sudah lain. Maksudnya proyek negara, bukan proyek korupsi. Masalah korupsi itu oknum kan gitu loh. Nah, iya. Proyek negara, alat-alat askas atau apa kesehatan dan lain sebagainya, dari negara ke ID itu proyek. Nah, yang menyimpang dari aturan itu oknum gitu loh. Proyek bro, lumayan. Proyek. Jangan salah loh. Saya nggak ngerti, itu proyek. Memang negara punya proyek pengembangan kesehatan. Proyek negara. Nah, yang jimpiti ya, menyalahgunakan itu namanya oknum. Proyek. Seperti yang Mama dulu di DPR itu yang namanya apa? Sering saya katakan di YouTube itu aspirasi. Itu sudah nggak ada. Sekarang ada lagi bro. Itu proyek agar untuk menyalurkan kebutuhan masyarakat dan kepentingan untuk menghubungkan. Tapi ada oknumnya di situ. Proyek negara ada oknumnya untuk kepentingan politik. Ya. Nanti traktor satu berapa? Jonder itu yang untuk tanah itu traktor itu berapa yang besar? Diesel berapa? Kemudian harus mengikuti partai saya, mungkin, tapi itu oknum. Beda proyek. Itu bukan proyek kepentingan. Ya nggak tahu kalau dijadikan proyek oknum. Sama mana? Jangan kok terus meneng ini doh aja gitu. Tapi nerangnya ya oknum. Oh dong, misalnya ngomong. Mengalir bae. Jangan alur. Biasanya pe. Kampung. Iki meneh orang apa psikolog. Kena apa psikolog itu bisa menandai orang setelah terjadi. Kok sebelum terjadi? Ini BMKG sebenarnya. Iya. Hah? Loh, katanya akademik. Orang gila setelah terjadi diperkirakan dari alisnya, dari jidatnya, dari rambutnya, dari senyumannya, dari apanya, perilakunya. Ya sudah, namanya gila kok masih di sepikis, dipikir secara sepikis. Nah penyelesaiannya apa? Orang-orang psikolog dikasih obat, ya sama saya. Maksudnya kesehatan itu kita mempelajari sepikis apa? Kita butuh obat, dan nggak ada kaitan antara sepikis dengan obat, ya kan? Obat hanya membantu. Dan yang penting kamu dari psikolog dulu. Ya nggak bisa. Dikuatkan psikolog. Nah ini perbedaan antara agama dengan ilmu umum. Jadi harus ada kejelasan yang alam. Nah kalau berbicara sepikis pas pada kita. Kenapa membaca Quran harus harfan satu huruf. Nah coba secara sepikis. Kalau kita berbicara sepikis ya, sepikis itu apa sih? Pola gerak manusia, yang hingga menimbulkan daya kapiler, daya perambat pada otak hingga menggugah kesadaran yang tadinya tidak sadar. Kalau Qurannya ya ayyuhal muzzammil, coba mulan otot. Jadi akhirnya gini secara spesifik. Nih, coba kamu belajar begini. Tahunya dokternya itu orang-orang psikolog itu belajar dengan saya. Ini kamu belajar psikolog lagi ya sama saya, jangan mainan. Bismillah. Nah, kaki dua ini, seandainya duduk di kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus cepat no. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bingung mesti. Itu sepikis. Saat semakin cepat sesuatu yang bergerak pada jiwa hingga tidak bisa mengontrol. Coba terus dikawasi dengan orang yang disegani atau apa, hanya untuk apa itu membackup orang itu. Kalau obat untuk membackup, kenapa harus obat? Itu pasti ada orang gila ngomong, wah sulit. Orang gila kok bisa ngomong sulit? Nah itu berarti orang mengetahui sepikis yang sebenarnya. Wa ja'lul lati dalilan alal makna bi qasdi. Wa utai Gusti Allah itu jalur menjadikan.
Lafdon kepada satu bentuk manusia atau gerakan. Dalilan untuk arah menunjukkan arah makna maksud tujuan. Kemana sih otak kita merambat? Apa sih fungsi otak? Apa sih fungsi mata? Apa sih fungsi tangan? Kenapa semua ini menyeret permasalahan? Katanya hati yang mengadopsi. Kalau Plato kan kepala, dada, dan perut. Kebutuhan yang menunjang. Orang menimbulkan trennya karena kebutuhan perut, bukan dada, apalagi otak. Wis itu Plato. Nah, padahal mudah secara psikis ini gini. Kalau kamu ingin orang seperti dampak ini dari kedokteran maupun hukum atau orang kejiwaan baik memahami bahasa. Masalahnya bahasa itu adalah suara hati. Maksud tujuan itu dari bahasa, wasatu suara yang keluar dari mulutnya manusia. Contoh kecil, nah, orang kalau ada huruf U-nya dalam kitab itu pasti semaunya sendiri. Siapa yang ada huruf U-nya semaunya sendiri? Huruf R ngeyel. Huruf A potongan ini. Lah, beban itu akan timbul secara psikis yang bagaimana? Yang tidak mampu mengatasi. Seandainya kita mengerjakan suatu skripsi karena sulit, nah itu menjadi beban, akhirnya terbebanilah psikis kita. Nah, bisa dilihat dari namanya Amin Rais. A-nya kan abnormal, jadi pola pikirnya sendiri nggak menit. Mi akal. Huruf E-nya terlalu banyak perhitungan, untuk melakukan diperhitungan, jadinya jual mulut. Jual cerita, apa yang pernah menjadi pengalaman, experience is the best, tidak diceritakan untuk sebagai bahan modal melindungi diri sendiri. Amin. Ra, R-nya ngeyel, I-nya akal, huruf S-nya gak peduli orang lain. Iya kalau naik, tapi ini rata-rata ibaratnya mobil, brake-nya itu dol, jadi bisa nabrak. Makanya Amin Rais nabrak kontal. Ya kan? Anies Baswedan, hurufnya A dan huruf S-nya nggak peduli. Saya ngomong waktu zaman dulu itu Prabowo dicalonkan presiden, Anies kemudian dicalonkan presiden di tahun 2024 oleh Nasdem. Iya masuk malam Senin. Tapi saya ngomong Anies jago lokal karena dilihat secara nama, secara psikis itu tidak mampu. Karena apa? Kebutuhannya Anies itu pribadi, ego dalam hati. Sok orang yang bisa menata, begitu dicecar dengan berbagai pertanyaan, akhirnya KPK mengancam ya. Ini rata-rata di dunia pendidikan nggak ada, kecuali ilmunya, woi saya yang paling hebat itu ilmunya saya. Prabowo mau apa udah. Jadi harus tahu orang. Kalau dalam bahasa kitab kan gini. Ini hebat pokoknya kita tahu sabtu ini la ilaha illallah. Jadi menjaga harta dunia, anak istri yang pokoknya dunia, masalah dunia itu jangan dengan akal. Lah ilmu psikologi itu akal apa bukan? Akal-akalan, kacau laki, obat-obatan. Dulu rokok dulu santai. Santai, rokok dulu, ngopi. Wow, mau tasam tuh. Jadi itu ya rokok. Makanya mau ngarik sih pindah, pindah ya. Nah, coba, ini lah nang dunia kejiwaan itu, psikis manusia itu. Gua silakan. Ada dia. Tahu sabtu bi'idni la ilaha illallah. Menjaga harta dunia hanya dengan ilmunya Allah. Ini bingung, Allah nanti, Tuhannya nanti. Masa apa ngomong Islam ya bingung, ngomong Allah ya bingung, Kristen ngomong Allah bingung, Hindu Kristen yang hidup bingung, orang boleh Tuhan itu temenan belum ketemu. Jadi dengan ilmunya Allah. Nah, ilmu beda, ilmu itu nggak punya batasan. Contoh kecil, kalau menggunakan akal
iki kowe ndelok iso gak ilang iki rokok. Tapi lek kowe ngoyo iki iso ilang apa ta? Ngerti apa ra kowe? Lo ngejek diseleh kontak kayak kontak montore diseleh, motor mau nyeleh kontak montore ya nanti kontak terus iso digandeng. Itu dengan akal. Segala yang tidak bisa kita cover dalam ilmu psikolog, yang tidak bisa kita jaga, ada kemungkinan akan menimbulkan kerugian atau kehancuran pada fisik. Nah, makanya dengannya ilmu hanya Allah ya tadi dari sebuah nama, makanya wajarul ladzi dalilan alal makna obikosti. Itu Plato sampai tua goblok, jadi belum menemukan kunci pola pikir manusia terbebani. Contohnya kita seleksi secara psikis untuk kesehatan, psikis untuk kesehatan. Orang yang ada huruf R-nya yang cenderung stroke tulang atau saraf, itu orang yang ada huruf apanya? Kita kaji harusnya. Yang stres itu kebanyakan tako ingin tinggi, sonya semaunya sendiri, huruf R-nya ngeyel. Tato, ya kan? Ada huruf K-nya mutung, tonya semaunya sendiri. Rahmat, dengar tidak mendengarkan, bukan gila itu sebenarnya, tapi menggila. Sulit diobati. Benar. Rahman Hakim Sakiti. Wes wangel makan itu. Nah, jadi gini, dicoba sepikis kan harusnya begini. Kalau memang orang hebat. Dicoba, sebelumnya ilmu psikolog itu ilmu tertinggi. Masalahnya apa? Tahu namanya aja sudah tahu penyakitnya, sudah tahu apa perilakunya, sudah tahu kegiatannya mau maling apa enggaknya, gila atau pura-pura gila, kebablasan jadi orang tolol. Itu cuma sebuah nama. Ngewe buku orang sepikir masuk orang orang. Untuk enak tamu tetap masa tanya apa yang dikeluhkan. Baik dokter, songong ya orang kesehatan. Ada pasien, Pak, apa yang dikeluhkan Pak? Perut. Oh itu mah asam lambung. Boyoknya sakit tuh. Oh barangkali ginjal. Nah stres. Nah, Anda stres berarti Anda sudah tahu stres ya. Kacau. Nah terus ilmunya akademik itu mendapatkan apa? Jasa ya. Nah, padahal sesuatu yang dibatasi berarti kepentingan. Emang kepentingan. Nah, ijazah pentingan untuk cari uang. Iya. Nah, itu melanggar kode etik. Apa bukan itu? Pembatasan. Etikanya pendidikan itu tanpa batas. Ini kok dibatasi? Batasi 14 semester ya. Kemudian karena panjangnya naiknya apa itu? Seumpamanya sampai di S3. Jadi gajinya nanti naik. Jadi naiknya karena jualan S. Jualan S. Kalau S-nya satu ya wis, siji ya siji tok. Lama-lama kalau S1 jadi apa? Guling. Utuh. Oh, zilo. Iku utuh. Anu motor apa? Sales motor. Lah nek gak payu-payu dipotong bayarane ya ora. Apaan? Wong bakul S kok siji. Ora sambacote wis. Iki pesimis. Jirene nang universitas diajarkan optimis. Tidak selalu. Optimis Pak. Itu program loh, proyek pendidikan itu pengajaran optimis. Harus optimis. Itu proyek pendidikan, harus percaya diri, harus punya motivasi optimis. Harus bisa. harus bisa. Kamu kaya. Aduh, Ya MLM. Kamu kaya. jurusan hukum belum bisa jadi pengacara ini, belum bisa jadi preman hukum. Kamu kaya. Aku aslinya kepingin ambil wong ketemu wong cerdas. Bu profesor apa? Kepingin loh aku tadi. Nah aku kan lintas tidak jelas. Aku kepingin loh wong sing cerdas temenanan itu ya apa?
Jadi aku ya cerdas. Tapi urung Makanya saya kan menuntut Nadiem agar sekolah dikembalikan jam 12. Bahwa manusia itu tidak boleh dibawa ke dunia cerdas. Dunia manusia secara spesifik itu dibagi ada berapa? Satu, cerdas akademik, tapi tidak terampil. Satu, cerdas secara apa? Keterampilan pengetahuan. Bahasanya melo bahasa Jawa keterampilan. Apa lek sing punya keterampilan? Apa jajak? Bahasa Skill. Nah, manggar pintar hukum bae ngerti. Ada yang cerdas secara skill, tapi akademik kurang. jawab dulu. Jawab Ya. sih. Lah terus Nadiem itu menggunakan kode etik membuat proyek pendidikan apa tidak? Kenapa harus menyeret cerdas orang-orang pendidikan dulu? Kita itu negara yang paling punya moral. Kalau kamu demo yang jelas dong. Ngomong RUU gampang, jangan ikuti terus beres. Anggalah bedil tok. Nyatanya saya ngomong, gak usah demo tanggal 16 mau demo gagal lu. Tenang aja, kalau sampai undang-undang RUU diteruskan, siapa yang meneruskan saya bantai harus dihakimi. Saya bunuh. Saya ngomong fair, saya cukup dari jauh orang demo saya turunkan hujan. Ya Allah berikan hujan daripada sakit itu mahasiswa dengan buruh dan lain sebagainya. Nah, apa demonya lainnya? Untung ada buruh, ya kan? Tahun tanggal 16 Juli, untung ada buruh jadi banyak. Coba kemarin yang tanggal berapa itu? Enggak ada buruh. Mahasiswa toh. Mahasiswa kalau apa itu? Sing das putih itu loh. Mahasiswa pengangguran. Oh, sing das putih itu loh. Oh, ya wong hilang dari sedikit. Waduh, samune kurang lek melas. Makanya saya minta pada YouTube itu kan bagaimana mahasiswa itu membuat kelompok untuk mewakili wilayah saja. Ono sing diuntungnya mahasiswa kono, engko berbalik terkenal, wah ini bisa menggerakkan massa, terus direkrut lali konco, wis biasa Indonesia tanah airku. Ini suki berhenti. Ya iya, Amin Rais wis tahu, Bro. Kalau saya nek contohnya akeh. Wakil aktivis. Makanya lah aku mending menang bae tak bedil jarak jauh der, tapi pakai ilmu. Ilmu. Lah nganggo peluru, waduh bro, digawe nang dunia hukum apa jenenge? Pidana. Cara nyelidiki apa? Penyidik. Ngalesti. Ngalesti. Nah, apa jejak? Hukum apa baik? Kan hukum luas. Iya apa ae jejak? Oh, Nah, kejuruannya kan beda-beda, Pak. Maksudnya kan lah ya kan takon kowe kuliah kan spesifik iki yang kan aku tidak hukum. niku ngono. Ora tak mau cerita tentang hukumnya. Hukum itu apa saja? Ngetok, mamane hukum apa pidana apa macam-macam kan akeh banget. Perdata kan akeh banget. Lah sing untuk intelijen itu apa jenenge? Sing nyelidiki bangsane rambutnya sapa iku jenenge? Kelalen apa? Forensik. Nah, iya. forensik terus sampai siji apa? Kriminolog. Nah, forensik kriminolog ya. Untuk meneliti. Lah, kowe lek dipelajari temenanan. Ya padha bae. Terus fungsi pendidikan itu bagaimana seorang kriminolog ya, itu akhirnya jadi kepala kriminal. Orang yang menguasai sesuatu pasti menggunakan sesuatu ya, pasti itu. Makanya moral agama jangan ditinggalkan. Lah apalagi ini kalau kita berbicara kriminolog, Islam yang tidak jelas, ini membuat dalil dengan bahasa Indonesia. Kamu itu pernah sekolah, pernah ngaji. Dalil kenapa paling hebat itu di Jawa. Mekah itu kalah, Arab semua kalah. Sunda, Jawa, Madura, terus itu masih bisa. Masalah apa kalau ngaji jelas bisa pakai taluk. Seumpama buat bahasa kepangkuan nazilulah nurunakan. Sopo sing nurunakan Allahu Gusti Allah. Enak.
Apa sing ditokno, diturunno? Ngono tok. Quran, minal Quran, dari Quran. Lho kok enek kata dari, berarti kan ora didukno. Lah didukno teko Quran, berarti dikeluarkan kan asline maknane. Didalaken, metu teko Quran. Apa? Mahwa sifau, penawar, penetralisir secara luas baik otak Anda, makanya ada ilmu sepikir dan lain sebagainya. Itu salahnya kan dipotong-potong. Kalau Al-Quran kita itu tidak. Nah, pemanaan paling bagus itu bahasa Jawa. Tafsirnya jelas, penerangan jelas. Tapi bahasa Indonesia, coba ya. Mana nazulu dan kami turunkan. Lu ini rombongan di dunia kandine yo. Waduh. Ya, Jadi kuli. dan kami wis rame-rame berarti. Gusole akeh. Engko enek sing nang Kristen mlebu nang Yesus. Menjelina. Nah, sorry. Lah lucu meneh iki wong Kristen ya. Oknum-oknum Kristen yang sekarang lagi marak membuat kekacauan, membuat isu-isu aneh. Nah, coba menurut paham Anda orang akademik, ini kita bukan menyindir siapa-siapa, tapi pemahaman Anda ya. Kitab Injil diturunkan ya, diturunkan apa dikarang? Turun karena gambar samawi. Nah, kitab Injil diturunkan kepada siapa? Oke lah, ojo nganggo Nabi Isa. Sampai kakek orang kafir ngomong Kristen di sini. Injil diturunkan kepada Yesus. Isa. Ini nganggo Isae. Lah, wong dikasih kitab yang ngasih siapa? Umpamane kue, kitab saya berikan kepada kamu. Lu sing ngekeki sapa, Bro? Tuhan. Aku kan? Lah kok Isa sing dadi Tuhan? Saya orang ngomong Islam. Nah, Isa benar mengakui diturunkan maka diakui sebagai putusan. Lah berarti lek umpamane Isa Tuhan, Isa ngarang Injil. Loh, saiki ngomong anak yang tanpa bapak kok ngarang-ngarang, kira-kira ditapuki wong apa ora? Ditapu. Jadi pada ngerti bahasa Indonesia apa ora? Enggak usah berbicara jauh-jauh. Coba dilihat dari sejarah. Kitab ada berapa? Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Papat apa lima? Papat. Itu diturunkan apa? Dikarang? Turunkan. Lah Injil diturunkan kepada Isa. Quran diturunkan kepada Zabur diturunkan. Loh, diturunkan. Aku tuh jadi Tuhan nih. Aku cuma naik. Oh ya ngono kowe cing nyenjel lah. Ya gak apa-apa ngene. Ijazah diturunkan sama tuh. Rektor mempunyai Tuhan. Rektor Tuhan. Tuhan rektor. Tuhan rektor maknanya yang Maha Esa. Tuhan kampus. Terus satu. Pancasila. Pancasila satu. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Wis ijos. Pak. Indonesia Raya kok. Cerita Pancasila ya. Maknanya ngerti ora hari. Oke, Pancasila ini cerita ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan. Terus dua apa? Kemanusiaan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil. Nah, ketuhanan itu intinya apa? Ini moro di gara-gara RUU. Wih, sombong cetus bingung. Enggak usah sombong lah. Ya alhamdulillah. Itu definisi daripada Islam. Sebagai bentuk rahmatan lil alamin ya. Jadi melindungi makhluk seisi alam. Jadi tidak membeda-bedakan. Jadi ketuhanan seisi alam yang rahmatan lil alamin. Jadi yang teratasnya kaitan jadi mengadopsi kata-kata lakum di hukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Nah, ini kenapa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang digantungkan pada ketuhanan. Kok Kristen ngeromet, Islam radikal kok ngeromet, NU asik tidur.
Ayo men. Nah dia itu sibuk secara psikisnya kenapa error ya kan? Iri Dianya pada sibuk. Itu ketuhanan. Terus kedua apa? Nah, ketiga persatuan Indonesia. Dalam arti bersatu itu enggak harus kumpul jadi satu. Bersatu dalam arti sebuah negara yang dilindungi ketuhanan itu saling menghormati. Loh kok saling pintar-pintaran? Sama apa lain? Tenang tak psikis ya. Dan kamu tahu nggak, Kristen itu agama dari mana? Dari Indonesia apa bukan? Ngapain kurang ajar di Indonesia? Ngapain kita sebagai mahasiswa tidak menghormati ilmu keyakinan? Lebih baik kita menghormati keyakinan orang Papua, orang Batak, orang Dayak. Dan orang-orang keyakinan itu digerus oleh mereka. Ini khususnya yang oknum loh. Ini sekarang ada Islam yang aliran keras, yang sok begini, dan Kristen yang ngaco. Kalau Hindu Buddha kelihatannya dia. Orang Konghucu sibuk nabi getong. Dung. Masiti. Masiti. Oh, jadi wasit. Jadi wasit Islam karo. NU sibuk ngurusi kuburan. Karena nanti kalau mati nggak ada yang memakamkan. Rata-rata NU sibuk ngurusi kuburan dan ngurusi apa? Sedot WC. Masalah ninja itu najis. Jadi harus disedot dibuang jelas. NU api. Daripada liani. Dalilnya apa? An-nadhofatu apa al-haya'u? Minal iman. Jadi dari batang orang ngambun-ngambuni orang timbul penyakit, tidak menimbulkan apa itu pencemaran sampai penularan, maka orang NU wajib memakamkan, entah itu Cina, entah itu apapun. Ya. Muhammadiyah bebeh lu. Muhammadiyah gelem apa ora? Dadi tukang kuburan. Ora gelem. Sok suki. Kristen gelem apa ora? Proyek. Ngomong proyek. Cina gelem apa ora? Ngomongnya Nek Hindu tambah cek gelem. Ada. Islam jenggot cek mantan gelem, anu akeh NU ne wedi. Islam cabang. Apik. Terus an-nadhofatu minal iman meneh wis wong NU kurang apik piye? Ngeresi siapa? Pasukan orangnya PKB. Nahdien itu menang. Mana kowe duduk ora usah. Jane sing apik yo wong Islam aja ngubur. Batane wong Kristen karo kapok ya. Iya. Kali kuburnya gerak nang dalan. Satu. Kita berbicara lagi ini tentang agama. Yang menentang. Kita berbicara jujur ini secara etika bangsa yang dilindungi. Negara itu ada batasan apa enggak? Dana keluar ke luar negeri, dana rakyat Indonesia, pencucian uang yang bentuk kelompok itu melanggar hukum apa enggak? Jelas. Sekarang dana itu harusnya fair untuk kepentingan rakyat dan bidang orang. Kalau fair enggak dalam bidang dana? Masih fair, ada kota amal dibagi, enggak, semua tahu. Ya. Nah, Konghucu masih oke. Dananya enggak pernah keluar negeri. Hindu pernah keluar negeri? Enggak dananya. Tapi kalau ada dari luar negeri namanya apa? Hibah. Ada aturan negara mengetahui. Itu namanya hibah. Diketahui Pak Lurah dan Nano sebenarnya untuk menerima hibah. Ya. Saya tanya Kristen, dana keluar masuk pernah dibuka apa enggak? Terus kelompok apa ini? Radikal. Itu jangan ngomong radikal. Terlalu keras itu. Baik itu. SPD ya. SPD. Dananya gimana? Apakah membangun gereja setiap wilayah? Terus jamaahnya berapa? Orang dari luar memasukkan dana atau mendanai untuk apa? Untuk menghancurkan suatu negara atau gimana? Kita nggak usah ngomong soal agama lah. Seumpama kamu orang Indonesia dan kamu langsung masuk jadi militer Indonesia, kamu didanai jadi intelijen untuk mengembangkan satu misi dan visi. Kenapa kita harus ribut-ribut memasarkan? Itu sebetulnya masalah termudah kalau melawan saya. Kita tanya, dana Kristen kemana? Satu desa orang Kristen cuma berapa? Kuburannya di mana yang jelas harus minta hak sendiri.
atas dasar keadilan, kemanusiaan, kerakyatan. Ini enggak pasar menyuruh orang dan lain sebagainya. Ini mana etika? Apakah dia berdasarkan Pancasila? Apakah dia berdasarkan ketuhanan? Saya kira blow on bro. Yang saya tanyakan ya ini fair nasional. Yang saya tanyakan dana Kristen itu kemana dan dari mana? Negara tahu tentang apa? Tapi Islam dapat hibah selalu tahu itu dana dari Kairo, dari Maroko, kecuali radikal. Terus tujuannya apa? Kita bernegara dan dia tidak mau fair hidup di negara kita, ngapain? Ayo di fair ini gitu. Numpang berarti. Oh enggak, itu melanggar aturan. Sudah melanggar aturan. Ini negaranya negara birokrasi goblok, main HAM-nya tidak jelas, ini mengatasi dunia. Hukum tentang organisasi keagamaan. Itu harus ditertibkan ini. Pihak asing tidak boleh ikut. Kita lebih baik mahasiswa bergabung seluruh Indonesia, bagaimana mengajak bersatu keyakinan dan lain sebagainya. Telepon Jokowi sih. Nah, telepon Bapak Jokowi. Halo Bapak Jokowi. Ini gimana ini? Passwordnya. Asal-asalan kerjamu ini. Loh, kenapa sejak dulu nggak ada yang berbicara? Nggak punya kuasa. Bukan masalah kuasa, kita rakyat Indonesia. Bayar pajak nggak pernah dipotong. Subsidi pupuk 150%. Apa yang tidak membebani? Kesehatan membebani. Dokter oknumnya itu adalah dokternya, bidannya, terus apa? Materinya. Semua oknum saya di sistem. Oh enggak, itu bukan sistem oknum karena idenya itu tidak menekan. Bisnis. Loh, tapi enggak sama antara bidan satu dengan bidan satu, kan bedanya oknumnya begitu. Kata-kata oknum itu karena tidak sama rata. Tapi rata-rata oknum semua. Nah, kita jujurnya gini loh, berbicara oknum dengan tiga oknum. Seharusnya kalau tiga oknum itu harga obat semua sama, bidan walaupun dinaikkan tolong segini karena kemungkinan untuk administrasi Anda. Jadi seorang pemimpin imarotan bitoat, seorang pemimpin yang taat, yang mengemban amanah rakyat. Dia itu di birokrasi, menteri-menteri kesehatan itu kan dapat amanah dari rakyat. Harusnya memegang teguh amanah rakyat. Boleh Anda menggunakan apa itu? Kode etik, tapi untuk menyamaratakan dari ide dari perusahaan harga sekian boleh dijual oleh dokter dan bidan dan ini sekian. Obat yang sama harus harga sekian, kalau tidak melanggar undang-undang. Tegas. Jadi kode etik dengan etika itu beda. Secara etika untuk etika mengatur kode etik dan kode etik untuk mengawal etika. Ini enggak acak-acakan. Harusnya kan kode etik itu untuk melindungi etika dan etika itu untuk mengembangkan kode etik. Ini tidak imbang ini. Masalahnya dokter satu dengan dokter satu beda. Bidan satu dengan bidan satu berbeda. Nah, apakah perbedaan inilah yang menimbulkan oknum? Beras yang harganya 1.000 kok dijual? Kalau Anda berbicara administrasi, Indonesia itu memang sangat tidak adil. Contohnya beras di sini 7.000, 8.000 ya. Tapi di Jakarta sampai 10.000 per liter, masih kurang 1 on. Kalau 1 kilo. Berarti sekitar 12.000. Padahal di luar negeri, di kota, di desa semua sama. Makanya saya menuntut berbicara atas nama rakyat di YouTube saya. Kenapa? Di mana letak birokrasi menjembatani rakyat? Loh, ini mahasiswa ini tambah calon ini kok piye kok tukang ngarit ya? Mikir seru iki. Wow, berbatin. Tekanan batin. Nah, yang sayang lagi yang kasihan ini, jarene enek kartu prakerja. Prakerja kemana? Sedangkan STM nanti kontrak 2 tahun, habis itu dadah. Terus ditendang. Padahal yang dinamanya di luar negeri kontrak atau outsourcing
itu nggak ada. Jadi kalau kamu ingin tahu tentang cost sourcing di luar negeri, seumpama produk yang lebih hingga pegawai atau karyawan tetap itu tidak bisa mengatasi seumpamanya produk anggap aja berat 1 ton. Tapi karena pesanan terlalu banyak sampai 10 ton, maka ini menggunakan kontrak. Kontrak harganya lebih mahal daripada karyawan tetap karena ada insentif, asuransi dan lain sebagainya. Dan kontrak tidak mendapat apa-apa, ya uang gaji itu aja. Nah sebegitu kontrak itu habis maka bubar. Dan pendidikan di Indonesia itu dinodai oleh menteri-menteri pendidikan menurut saya. Contoh kecil, makanya orang luar negeri kadang-kadang bro. Sekarang di luar negeri sejak dulu sampai sekarang yang namanya operator, ya apa itu bahasanya yang enak itu awak di sekolah. Operator, traktor, Kuli. jelas. Operator itu ada punya kelas, di bawahnya lagi kuli melas saya ojo doang kuli. Operator lebih ke kuli. Itu nggak menggunakan ijazah, masuk aja kemudian ambil formulir, formulir perangan meneh itu ya apa? Coro akhirnya apa itu? Surat. Mengisi formulir, ya wes karpe ya formulir lah kayak enak. Formulir mlebu nang perusahaan langsung enak tulisannya nang ada banner di depan perusahaan jabatan kosong atau butuh tenaga kerja. Itu langsung masuk langsung diterima. Suruh ngisi formulir, tamatan apa, coba ditulis saja. Karena apa? Seandainya jabatan kosong yang nanti menjadi karyawan tetap sebagai kekurangan tenaga tetap, ini langsung jadi karyawan tetap, tidak nunggu besok. Cuma ditanya, kamu mau kerja kapan? Sekarang atau besok? Jadi latihan kerja cukup 1 minggu, besok langsung jadi karyawan. Kalau Anda, tapi di luar negeri keluar juga bebas, malas keluar. Paling-paling insentif dan tabungan masa tua, asuransi itu nggak dapat. Dan banyak orang di Indonesia di luar negeri itu tidak menggunakan paspornya mati, kontraknya mati, permitnya itu cuma masuk aja dengan KTP palsu dan lain sebagainya, itu masuk cuma ngisi formulir, besok pergi udah nggak dapat apa-apa, nggak ngurusi tabungan masa tua, itu bisa masuk. Nah, nang Indonesia enggak. Kuliah teman-teman rambutnya nganti diputih-putih. Abang. Oh, Abang. kerja kangelan. Utang 5 juta bingung nyicil. Masih mau utang. Iki ya kudune mahasiswa kan protes kaya ngono. Ini akan dikemanakan. Ngono kowe ora panas apa dadi mahasiswa. Pendidikan Indonesia diomong aja tahu pendukungnya Nadiem itu tertinggal dari ruang negara ujian loh, ngomong comori mau Indonesia paling hebat nggak pendidikannya, birokrasinya yang tidak jelas, yang tidak memberikan sarana dan prasarana, Enggak sesuai. Kuliah sesuai ini ora dituntutkan kerja langsung. bayarannya sebulan 60 juta kok piye ya kan iso sedekah aku sebulan 1 juta ya lah nek 10 juta aku nganggur ya bayarannya 10 juta kan enak ya Enak kalau iki. Oknum guys. Termasuk oknum nih. makanya saya sampai ngomong Indonesia itu masih di bawah calo, presiden juga di bawah calo. Kalau nggak percaya ya silakan, Bapak Presiden naik pesawat terbang masih di bawah calo. Pak sekarang tiketnya sekian, mau tanya ini presiden kena calo ya. Apa meneh presiden aja dudono presiden nih. Tidak, saya bukan Jokowi, saya mirip Jokowi. Mau beli gendeng di apa? Nasoka, mesti dihapus itu kerupuk. Wah ini bosnya ini padahal bosnya lungo. Wah ini harganya sekian ini, mesti dihapusi. Nek ngomong Jokowi, ulah Jokowi mesti orang kebat njajal kayak itu apa? Allah gendal-gendal ampun. Gudang calo, apa mana Kebumen? Satu dunia itu calo terbanyak itu Kebumen. Calo payu, calo wedi, calo undur-undur. Magelar, calon.
Calo Itu pendapatan paling banyak di calo. Nah, iya, sampai dunia hukum dicalo, dunia pendidikan dicalo, kepolisian dicalo. Apa hubungannya? Nggak sengaja. Ya, siapa yang lebih ya? Ya, gimana coba mahasiswa demo-demo itu terus tujuannya ke piye? Lek demo wingi ya. Mahasiswa itu sedih, tambah menjadi aku takut. Mahasiswa ditumpangi buruh apa buruh ditumpangi mahasiswa? Mahasiswa mikir apa enggak, buruh mikir apa enggak? Oke, buruh demo macam-macam, tapi masih minim gaji 50 sampai 100 untuk UMR Jakarta minim 100. Nah, tapi raine wong nang desa sing kerjane ora mesti mbumbuan bayar 50.000 mbok 30.000. Kuli tani paling 30.000 sampai 50.000 belum tentu kerja. Nyewa tanah buat beli nanam padi ditekek karo negara pupuk naik 150.000 motor ya ngata-ngata. Ngono pada nduwe tak ora. Iku se Indonesia itu pertanian berapa? Banyak. Wes ah. Padahal negara makan sama pertanian. Ya ora dadine wong padha ora siap makalah yo meneh-meneh gawe makalah. Iya, siapa sih? Wah, jodoh-jodoh iku YouTube. makalah yang menang. Di makalah. Masa aku sing ngarang dhewe kon ngarang dhewe. Wis dipateni. Persiapan jadi Aduh.